Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadatina min jumlah ahli baiti jami'i dhurriyyati jami'i ashabi khulafaihi al-arba'ah ulama'illahi al-amilin awliya'illahi as-salihin خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان الشيخ المغفور له محمد سعيد رمضان البوطي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di kitab Al-Hub fil Quran yang ditulis dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita akan melanjutkan kitab ini. Kemarin sampai kepada pembahasan kecintaan Allah kepada manusia. Di dalam kitab ini Syekh Ramadan Al-Buti pengarang kembali menyajikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat bagaimana kasih sayang Allah, kecintaan Gusti Allah kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Wa qala Allah taala, dan berfirman siapa Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allah berfirman, Allahul ladzi, Allah adapun zat khalaqas samawati, khalaqa yang menciptakan as-samawati, langit, ya, beberapa langit-langit, karena langit ini terdiri dari bermacam lapis. Ada langit 1, ada langit 2, ada langit 3, ada langit 4, ada langit 5 sampai langit ke-7. Allah menciptakan berlapis-lapis langit wal arda, dan juga Allah menciptakan bumi. Bumi juga berlapis-lapis bumi. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa anzala menurunkan, ya, minas sama'i, dari langit, ya, dari langit nih seyabes kita yang dilihat kita, ini langit yang ke-1, ya. Langit yang ke-1 yang tampak oleh mata kita, ya, penglihatan manusia, penginderaan manusia. Allah menciptakan atau menurunkan Allah dari langit, apa yang diturunkan? Ma'an, yaitu air yang terkenal dengan air hujan. Malam Allah menunjukkan kebesarannya sampai mungkin di pada gerimis, yaitu diturunkan ma'un, air dari langit. Kebesaran Allah. Siapa yang bisa menurunkan air dari langit? Tidak ada. Kemampuan, kehebatan manusia tidak bisa, ya. Manusia hanya bisa mengeluarkan air, anika hanya pakai alat, anika itu ngebor. Sepak keluar pakun aina dari buminya Allah.
Manusia diberikan akal hanya mengkreasi. Ya. Air dari bawah muncul ke atas. Kenapa? Namanya air mancur. Nah, siapa yang menciptakan? Manusia, kreasi manusia. Airnya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngebor, manusia tidak ngebor, makan warnai. Airnya dari bumi, bumi yang menciptakan Allah. Ketika hujan, hujan yang menurunkan Allah dari langit. Nah, ini kebesaran Allah. Kemudian fa'akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan, ya, dari air tadi yang turun dari langit dikeluarkan minats tsamarat, yaitu apa? Tumbuhan, buah-buahan. Buah-buahan ada epaudik Gusti Allah. Kemudian ada minats tsamarat, yaitu buah-buahan. Buahan odi kopi. Tidak baru musim hujan mulai sudah mulai musim napa hidup, buah-buahan apa hidup. Ada apa? Karena itu barakah dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu untuk apa? Untuk manusia, untuk makhluknya Allah. Kelak untuk manusia. Apa seker Gusti Allah dengan air. Apa seker Gusti Allah dengan air. Rizqan lakum, itu semua bagian dari rizki untuk kalian semua. Nanti anika ojen nika nikmat, ojen nika rahmat, ojen nika rizki. Dengan hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian keluarlah buah-buahan. Bisa dinikmati. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian semua. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nisar ke hambanya, cinta kepada makhluknya, sayang kepada makhluknya. Anika Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya, sayang kepada manusia. Allah menciptakan kopi dengan desain yang sangat maksimal, yang sangat fokus, yang sangat hebat, dan tidak bisa ditandingi oleh kehebatan siapapun, karena Allah dat yang maha berkuasa. Nah, Mika menggambarkan ayat ini salah satu bentuk bagaimana Allah cinta kepada manusia. Wa diberi ban Gusti Allah, epaudik ban Gusti Allah dirapi wa kita bisa menikmati karena ini kamu mungkin tumbuh apa buah-buahan apa seodi ini mungkin apokat, mungkin sebentar lagi akan laris nih lagi. Nah, ini kebanyakan buah-buahan yang mau mulai hujan nih kamu. Mulai hujan nih kamu mungkin buah-buahan mulai banyak nih kamu. Jadi, ini kan dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar manusia bisa menikmati buah-buahan kayak gitu. Nah, ini ayat Kak Dinto turun Kak Dinto pada sasaran masyarakat. Pada waktu itu di sasaran masyarakat Arab. Karena masyarakat Arab Kak Dinto ketika turun air misalnya, mendengar air, melihat air, ada sesuatu kenikmatan besar. Karena Arab nikah adalah satu daerah, satu wilayah yang gersang. Sombong air. Engkau ada di Indonesia berbicara air, oh cepet pun air. Tapi kalau di daerah-daerah yang susah air, enggak nengina ke Arab, nangali air, oh, yang mengalir, oh ini kenikmatan besar, ya, kenikmatan besar. Kemudian tumbuh-tumbuhan, oh di pas mekar ada bunganya, kemudian dari bunga tumbuh buah-buahan. Oh ini kenikmatan. Kenikmatan yang dahsyat. Ini salah satu dari bagian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun kani kapi abad ni betul sokor ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan hujan itu ada takarannya, beda takarannya. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ni menciptakan hujan ni beda takaran. Tak pas yocol ke kapu, tidak berjenjang. Nah, kadang bertahap, kadang bernikah, kadang nikah. Ini memang ada takaran. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Sehingga Allah tumpahkan. Misalnya satu musim sopun,
muncul dengan tidak ada takarannya. Oh mungkin iki so banjir setiap hari. Ini kayak takar dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beda kok, ada takarannya di langit. Ini kan beda takarannya. Allah yang memegang kendali takaran itu. Ukuran kenikah. Nah, kenikah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah sayang. Nah, kasih sayang Allah ini harus direnungkan. Ketika kulaban panjenengan makan buah-buahan, maka bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asma'na ajunan, ya Allah, saya maha rahman, saya maha rahim, ini serang. Ini kan betul. Jadi buah-buahan ada ini bentuk kasih sayang Allah, bentuk kemurahan Allah, menebarkan rezeki kepada kulaban panjenengan. Oleh Allah, memberikan rezeki ke kita. Luar biasa. Manusia ini kayak tumpah Gusti Allah, rezekinya semuanya. Ya. Maka tanggung jawab kulaban panjenengan kenika hanya mensyukuri nikmat kenika. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Nah. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan, ajak kepada keluargamu bis-salah untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar di dalam mengerjakan, di dalam mengajak. Masa? Karena memang orang yang diajak mendekat kepada Allah ini tantangannya besar. Kotor sampai panjenengan ngajak krengsek, ngajak anaknya, ngajak binina sendiri, ngajak suaminya dengan penuh keindahan, tutur kata selembut, kesabaran. Nah, aneka perlu. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Manusia, la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rizki kepadamu. Ingat, Allah tak minta rezeki ke kulaban panjenengan. Nahnu narzuquk, maka aku yang memberi rezeki kepadamu. Coba. Oleh karena itulah kulaban panjenengan aneka renungan bahwa Allah tak minta rezeki. Bab saya itu rezeki bagi Gusti Allah. Makanya kenika renungan kasih sayang Allah. Hari Bismillahirrahmanirrahim dimakan. Kemudian ketika makan akan dicontohkan, kemarin sudah dibahas di suatu hadis, kenapa? Mengucapkan alhamdulillah. Allah ridha ketika kita makan satu suapan, alhamdulillah. Pas kemudian dinikmati, direnung, ya Allah, asyukur keajunan Gusti. Nikmat pemberian pun ajunan, ya Allah, begitu dahsyat, begitu indah, begitu bagus, begitu nikmat, begitu lezat. Kak itu nikmatnya pun ajunan, syukur abdina keajunan, ya Allah, itu lebih berkualitas daripada kita banyak berdoa tapi kulaban panjenengan tidak meresapi apa yang kita minta. Nikah Allah ridho. Allah ridho kemarin sudah dibahas. Ketika satu suapan kita menyebut asma Allah, kemudian memuji kepada Allah, maka kulaban panjenengan ridhoi Gusti Allah. Pada saat itu doa kita dimakbul oleh Allah. Pas atur kulaban panjenengan. Itu rahasia-rahasia orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kenikmatan menyatu di dalam dirinya. Karena abah ini kan tak bisa merasakan selera tanpa kenikmatan dari Allah. Kulaban panjenengan akan pau manis. Manis itu bukan karena lidah, tapi karena selera. Lidah adalah alat bantu untuk merasakan manis dan pahit. Yang merasakan benih lidah, tapi sebenarnya selera. Coba cilen apapun, tapi ban Gusti Allah pas tak ada selera naras. Tak tahu ada manis apa entar, ada manis apa pahit. Orang pun sakit, pas tak tahu ada pahit, mau tak ketemu. Ada manis tapi pahit. Nah, cilen apapun, lidahnya apapun, tapi totok dihapus, dihilangkan seleranya oleh Allah. Ada, tak bisa merasakan manis dan pahit. Berarti yang merasakan benih lidah tapi selera. Cuma Gusti Allah sahabat dengan lidah. Ini kayak kopi pada takarannya semuanya.
Indah Gusti Allah mencipta manusia ni kan. Nah, oleh karena itu nanti kau tu syukur ini kan yang kecil-kecil seperti ini syukur. Coba pas panjenengan pas etotok yang kak selera tak tahu ni lagi. Nah boleh cuman mungkin ni kan. Orang maupun selera nak ada penciuman tak ada, kaget. Apa area penyakit virus ya. Karena namanya seleranya tak ada. Engkau mata rasa sekali ya. Nah kan mie tak rasa sekali. Area mata rasa sekali. Ternyata palapan tak pasang. Lagi beli penyakit lah. Apa? Loh, pasang palapan. Makanya jauh dulu langsung klaim penyakit. Tengku gelu. Pasang juga palapan. Palapan tak pasang ya cia. Ini pasang. Betul lah. Bila nak sebut panjenengan ni kan, detail ni kan, mau korang sesuatu ni kan. Nah, kini kan kembali kepada selera Allah yang menciptakan selera. Oleh karena itulah syukur ke Allah. Mungkin mumpung makin mudah panjenengan kita baca kak selera Allah Subhanahu wa taala. Kau selera ibadah ngaji dekat Allah Subhanahu wa taala. Ni kan ngaji agak setiap pagi, ni kan selera. Ni kan kenikmatan. Dikasih kocak ladatul ibadah, kelezatan di dalam ibadah. Tak kerasa. Orang abad ni kan beri selera di dalam solat, selera di dalam ibadah, selera di dalam taklim. Bodoh. Tak kerasa. Namanya selera. Pada buat panjenengan pas nyaman ada selera na nyaman. Tak kerasa. Nyimbu. Tidak nekku temu ada pun. Mana tak ada mereka. Bendi maklah tak ada. Tak kerasa. Karena selera nanya punya. Karena sejak kumpul selera bergusti Allah itu tak putar pasti sejak kumpul ini. Tak ada apa-apa. Ada apa-apa pun kat tina laja kaja kadung nisar kasih ke bayi ekuat. Benar. Arwah selera na mumpung itu tak bergusti. Tapi memang cukup selera na. Tak punya sate apa. Tak kenceng kan. Makanya aku mumpung ibrik selera. Kau pelangkong selera ibadah. Moga-moga selera kenikmatan ibadah, kenikmatan berzikir, kenikmatan ngaji, anika tidak dihilangkan oleh Allah. Sampai kuda panjenengan dekik mate, cabut nyawa kita, selera cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tetap menakar badan dada kuda panjenengan. Moga-moga kita setajana husnul khatimah. Amin Allahumma. Ini yang bisa disampaikan dalam kajian subuh pada kali ini. Moga-moga manfaat dan barakah. Pada prinsipnya Allah sayang, cinta kepada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur atau merespon hakikat itu kecintaan kasih sayang Allah kepada kita. Beremah mokorat, beremah abadisa guna-guna panjenengan cinta dekat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga aneka manfaat berbarakah, muka-muka barakah ngaji iman kita epatong sekan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, epatong kuat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tak turun, sedikit pun tidak rapuh, bahkan muka-muka terus epatengki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi jahi sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.